Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Julistina Juanda dari kelas 3A D4 Teknik Komputer dan Jaringan dengan NIM 4251919. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik yang berjudul optimasi net bias menggunakan algoritma genetika sebagai seleksi fitur untuk memprediksi performa siswa. Nah, untuk latar belakang dari kasus tersebut adalah pada era globalisasi ini tingkat moralitas pemuda-pemudi terutama di kalangan siswa SMA mengalami penurunan. Fenomena ini bisa dilihat di media massa atau media elektronik. Media massa atau media elektronik mengabarkan bahwa berita buruk sering terjadi pada pemuda-pemudi. Berita-berita tersebut seperti perkelahian atau tawuran, perjudian, pesta miras, durhaka pada orang tua, dan sebagainya. Penyebab berita-berita tersebut bukan berasal dari bawaan, namun dipicu oleh kebiasaan buruk. Kekurangan perhatian orang tua, rendahnya kualitas hubungan dengan orang tua salah satu pemicu dari kebiasaan buruk tersebut. Pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dukungan keluarga terhadap pendidikan dapat mempengaruhi mindset pemuda-pemudi. Durasi belajar di rumah, durasi bermain di luar rumah, dan durasi pemuda-pemudi mengakses internet juga dapat mempengaruhi mindset mereka. Performa siswa dengan menggunakan indikator-indikator tersebut dapat kita ukur dengan menggunakan pendekatan sains dan teknologi terutama di bidang data mining. Adapun rumusan masalah yang saya tawarkan di sini adalah yang pertama, bagaimana penerapan dan pengaruh algoritma genetika dan net bias dalam melakukan prediksi performa seorang siswa. Yang kedua, bagaimana akurasi nilai net bias jika digabungkan dengan algoritma genetika pada kasus prediksi performa siswa. Adapun batasan masalah, yang pertama, data yang diambil untuk kasus ini adalah data UCI atau UC Irvine Machine Learning Repository yang terkhusus untuk anak SMA sederajat. Yang kedua, algoritma yang digunakan adalah algoritma net bias dan algoritma genetika. Kemudian pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan data mining dengan menggunakan metode klasifikasi yaitu net bias. Untuk tujuan penelitian itu sendiri, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara algoritma genetika dan algoritma net bias melakukan sebuah prediksi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui jumlah akurasi yang didapatkan ketika menggunakan algoritma net bias ditambah dengan algoritma genetika. Manfaat penelitiannya, yang pertama, mengetahui bagaimana cara algoritma genetika dan algoritma net bias melakukan sebuah prediksi. Yang kedua, mengetahui jumlah akurasi yang didapatkan ketika menggabungkan dua buah algoritma, yaitu algoritma net bias dan algoritma genetika. Kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian performa. Arti kata performa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah performamna, yaitu hal melakukan, hal menyelenggarakan, hal memainkan dalam bidang seni, drama, musik, dan seni tari, serta penampilan. Kemudian ada menurut Mahsun, performa adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Kemudian menurut Sulistiani, kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai hasil karyanya. Di dalam buku yang sama, menurut Bernardin dan Russell dalam Sulistiani menyatakan bahwa kinerja adalah catatan atau outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi informasi siswa. Yang pertama, itu ada faktor internal, di mana faktor yang cenderung berasal dari bawaan seseorang atau lebih dikenal sebagai faktor genetis. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah faktor eksternal atau yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal ini biasa dimulai dari di mana anak mulai belajar atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. Kemudian ada yang disebut dengan data mining. Data mining adalah proses pengumpulan sebuah informasi penting pada suatu data yang berukuran besar.
Untuk pengumpulan data tersebut dapat dilakukan melalui proses perhitungan statistika, matematika maupun penggunaan teknologi AI atau artificial intelligence. Istilah lain dari data mining sendiri dapat berarti penambangan data yang berbentuk sebuah tool untuk melakukan analisa dengan teknik penyaringan informasi secara lebih akurat. Teknik tersebut biasanya dilakukan untuk menemukan beberapa pola tertentu yang masih memiliki relevansi dengan goals atau instruksi dari pengguna atau user. Kemudian ada metode dari data mining. Yang pertama ada classification. Klasifikasi adalah sebuah proses untuk menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam satu kelompok atau kelas. Kemudian ada metode yang kedua adalah association. Association atau bucket analisis atau biasa disebut dengan analisis keranjang pasar itu berhubungan dengan pemasaran, yang mana metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Kemudian ada yang disebut dengan clustering atau dengan nama lain bisa kita sebut dengan segmentation. Tujuan dari clustering ini adalah mengelompokkan satu kelas ke dalam beberapa segmen yang berdasarkan atribut yang telah kita tentukan. Kemudian metode keempat ada regression. Metode ini mirip dengan metode klasifikasi, bedanya hanya metode ini bertujuan untuk mencari pola dengan nilai numerik, sedangkan untuk klasifikasi mencari pola dengan menggunakan nilai kelas. Kemudian ada forecasting. Metode ini digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada suatu periode. Dengan menggunakan teknik ini, noise data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan dasar atau bahan prediksi. Kemudian metode yang keenam ada sequencing. Sequencing ini adalah sebuah urutan peristiwa di mana dia ini tidak jauh dari namanya, yaitu adalah metode sequence analysis yang berfungsi untuk mencari sebuah pola pada serangkaian kejadian atau sequence. Kemudian metode yang terakhir adalah deskriptif. Metode data mining yang satu ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai data-data yang masuk dalam pengamatan. Kemudian selanjutnya adalah tahapan dalam data mining. Yang pertama ada data selection. Yang mana di sini pemilihan atau seleksi dari data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas terpisah dari basis data operasional. Kemudian pre-processing atau bisa disebut dengan cleaning, yang mana sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inconsistent, dan memperbaiki kesalahan pada data. Kemudian ada transformation. Transformation atau coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai untuk proses pada data mining. Kemudian ada data mining adalah proses untuk mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Kemudian tahap yang terakhir ada interpretation atau evolusi. Pada informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari KDD yang disebut dengan interpretation. Kemudian ada yang disebut dengan algoritma naik bias. Algoritma naik bias adalah teknik klasifikasi berdasarkan penerapan teorema bias dengan asumsi kuat bahwa semua prediktor independen satu sama lain. Secara sederhana, dengan kata lain, asumsinya adalah bahwa kehadiran fitur di kelas tidak bergantung pada kehadiran fitur lain di kelas yang sama. Algoritma naik bias disebut juga dengan algoritma naif. Kenapa? Karena membuat asumsi bahwa kemunculan fitur tertentu tidak bergantung pada kemunculan fitur lainnya. Kemudian
Bayes ini mengacu pada ahli statistik dan filsufus yang bernama Thomas Bayes, dan teorema yang dinamai Nash Bayes ini berdasarkan namanya, yaitu Bayes. Kemudian ada 3 macam pemodelan dalam algoritma Nash Bayes. Yang pertama ada Gaussian Nash Bayes. Ini merupakan pengklasifikasi Nash Bayes yang paling sederhana yang memiliki asumsi bahwa data dari masing-masing label diambil dari distribusi Gaussian sederhana. Kemudian ada multinomial Nash Bayes, di mana pengklasifikasi Nash Bayes lain yang berguna adalah multinomial Nash Bayes, di mana diasumsikan diambil dari distribusi multinomial sederhana. Kemudian ada Bernoulli Nash Bayes, di mana fitur diasumsikan dengan nilai biner, yaitu 0 dan 1. Kemudian ada kelebihan dari Nash Bayes. Yang pertama, klasifikasi Nash Bayes mudah diimplementasikan dan cepat. Kedua, menyatu lebih cepat daripada model diskriminatif seperti regresi logistik, membutuhkan lebih sedikit data pelatihan, sifatnya sangat scalable, dapat membuat prediksi probabilistik, dan dapat menangani kontinu beserta discrete data. Kemudian yang terakhir ada algoritma klasifikasi Nash Bayes dapat digunakan untuk biner maupun multi-kelas masalah klasifikasi keduanya. Kemudian kelemahan dari Nash Bayes. Yang pertama, fiturnya yang kuat kemandirian, karena dalam kehidupan nyata hampir tidak mungkin untuk memiliki seperangkat fitur yang benar-benar independen satu sama lain. Kemudian yang kedua, frekuensi 0 berarti bahwa jika variabel kategori memiliki kategori tetapi tidak diamati dalam data pelatihan set, maka model Nash Bayes akan menetapkan probabilitas 0 untuk itu, dan itu tidak akan dapat untuk membuat prediksi. Kemudian yang terakhir ada algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma dari proses pencarian solusi optimasi penggunaan pencarian acak. Ini terlihat pada proses pembangkitan populasi awal yang menyatakan sekumpulan solusi yang terpilih secara acak. Algoritma ini memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan hidupnya. Hanya individu yang kuat yang mampu bertahan, sehingga dalam proses evolusi dapat diharapkan diperoleh individu yang terbaik. Proses alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan untuk memperoleh keturunan yang lebih baik. Istilah penting yang harus diketahui dalam algoritma genetika, yang pertama ada genotype atau gen, yang merupakan sebuah nilai menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam satu kesatuan gen, yang biasa dinamakan dengan kromosom. Kemudian ada allele, yang merupakan nilai dari satu gen. Kemudian ada kromosom, gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. Kemudian individu, yang merupakan sekumpulan gen dalam sistem algoritma genetika. Ada populasi, yang merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu siklus populasi. Kemudian yang terakhir ada generasi, yang menyatakan satu siklus proses evolusi dan satu iterasi di dalam algoritma genetika. Kemudian bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis data, yang mana pada penelitian ini data yang digunakan adalah data dari UCI atau UC Irvine Machine Learning Repository, yang mana penelitian ini menggunakan data studentmaths.csv, di mana data tersebut adalah data untuk siswa yang penilaiannya berdasarkan program matematika. Data penelitian ini terdiri dari 33 indikator atau 33 atribut dan satu label atau target penilaian. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dalam bentuk dokumentasi. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang mana metode ini dilakukan dengan cara mencari informasi mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan buku-buku, jurnal, paper, atau sumber lain yang berkaitan. Untuk manfaat dari melakukan studi literatur, yang pertama adalah menemukan suatu masalah untuk diteliti, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah dan bidang yang akan diteliti, mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian mendapat informasi tentang aspek-aspek mana dari suatu masalah yang sudah pernah diteliti untuk menghindari agar tidak
meneliti hal yang sama. Kemudian ada metode yang diusulkan. Metode yang diusulkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan naive Bayes yang dikombinasikan dengan algoritma genetika untuk mereduksi atribut-atribut yang kurang dominan, karena metode algoritma genetika memiliki kemampuan dalam menseleksi atribut yang kurang dominan. Di sini dapat dilihat diagram alir dari naive Bayes sudah dikombinasikan dengan algoritma genetika. Yang pertama ada input data, inisialisasi populasi, evaluasi populasi, kemudian ada percabangan. Jika memenuhi maka dia langsung mengikuti langkah pada bagian ini, yaitu optimasi atribut naive Bayes, atribut terpilih, proses naive Bayes optimasi, hasil prediksi, kemudian berakhir. Dan jika tidak sesuai dengan kriteria, maka dia akan menggunakan rumus PT sama dengan PT plus 1. Kemudian terjadi seleksi individu PT, kemudian crossover, mutasi, evaluasi, dan kembali melihat apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Dari diagram sebelumnya, tahapan penelitian pada optimasi naive Bayes yang pertama adalah pembentukan individu, inisialisasi populasi. Inisialisasi ini dilakukan dengan cara memberikan nilai awal pada masing-masing individu sesuai dengan jumlah populasi yang diinginkan. Kemudian ada evaluasi populasi, dilakukan untuk mendapatkan nilai individu yang terbaik. Kemudian ada seleksi individu. Proses seleksi dilakukan dengan cara membuat individu yang mempunyai fungsi objektif kecil mempunyai kemungkinan untuk terpilih. Kemudian ada crossover atau pindah silang, menggunakan one cut point, di mana metode one cut point ini yaitu memilih acak satu input data, inisialisasi, populasi, evaluasi sesuai kriteria dengan rumus PT sama dengan PT plus 1. Kemudian ada mutasi, yang mana jumlah kromosom yang mengalami mutasi dalam satu populasi ditentukan oleh parameter mutation rate. Proses mutasi dilakukan dengan cara mengganti satu gen yang terpilih secara acak dengan satu nilai baru yang didapatkan secara acak. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai materi optimasi algoritma naive Bayes dan algoritma genetika sebagai untuk melakukan prediksi terhadap tingkat performa siswa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.